Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 327 kuda nomor 8. Hanya satu kalimat Thomas Kin saja sudah berhasil mendapatkan banyak cemoohan dari banyak orang. Kelihatannya Tristan Peng ini merupakan orang yang hebat di dalam bidang ini, bahkan keahlian Tristan Peng saja sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Banyak orang yang memenangkan banyak uang dengan mengikuti target taruhan yang dipilih Tristan Peng. Lydia Wang juga memutar bola matanya. Thomas Kin, kamu jangan asal berbicara. Jelas-jelas kamu tidak mengerti di bidang ini, untuk apa kamu berbicara sembarangan? Tuan muda Peng, aku juga mengikutimu untuk bertaruh 100 juta rupiah. Aku mengandalkan kamu. Thomas Kin menggerutkan keningnya. Bibi Wang, aku sarankan kamu jangan bertaruh pada nomor 2, lebih baik bertaruh pada nomor 8. Setelah selesai berbicara, Tristan Peng pun langsung tertawa mengejek. Sobat, kamu benar-benar sangat lucu. Rupanya kamu benar-benar orang kampungan. Jika ingin melihat seekor kuda bisa berlari kencang atau tidak, kita bukan hanya melihat dari auranya saja, melainkan melihat pada kakinya. Kaki pada kuda nomor 8 ini begitu kurus dan pendek, bahkan dia bukan satu tingkatan yang sama dengan kuda-kuda yang lain. Akan tetapi aku sangat suka akan sikapmu yang akan mengajukan pertanyaan jika tidak mengerti akan sesuatu. Jika kamu tidak pernah melihat hal seperti ini, tentu saja kamu harus bertanya agar mengetahuinya, jika tidak sepertinya kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi dalam seumur hidupmu. Lydia Wang memutar matanya dan bergumam, memalukan. Melissa Zhu pun menarik Thomas Kin yang mengisyaratkan dia untuk jangan berbicara lagi. Dalam arena pacuan kuda, tentu saja keahlian Tristan Peng berada di atas Thomas Kin. Meskipun Thomas Kin ahli dalam bidang medis, akan tetapi dia tidak terlalu bisa dalam hal lain. Thomas Kin menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya, lihat saja nanti. Beberapa menit kemudian, perlombaan selanjutnya pun dimulai. Kuda-kuda tersebut berlari maju satu persatu. Semua orang berteriak kegirangan. Di antara mereka, suara yang meneriaki nomor 2 adalah yang terbanyak. Di antara banyak kuda yang sedang berpacu, hanya dia yang terlihat paling mencolok, tinggi dan perkasa. Dalam setengah babak pertama, hanya nomor 2 yang memimpin di depan di antara kuda lainnya. Tristan Peng mencibir di sebelahnya. Hehe, aku ingat siapa tadi yang mengatakan bahwa nomor 2 tidak bisa menang. Benar-benar payah. Ekspresi wajah yang lain pun menunjukkan ekspresi mengejek sambil melirik ke arah Thomas Kin. Pemuda ini benar-benar sangat lucu, berani-beraninya dia menyanggah ucapan Tuan Muda Peng di arena pacuan kuda, bukannya ini dia sedang merugikan dirinya sendiri. Pasti nanti dia akan merasa malu. Setelah setengah babak berlalu, tiba-tiba kecepatan berlari kuda nomor 2 pun melambat. Mulutnya berbusa, lidahnya menjulur keluar dan dia pun tertinggal dari posisi pertama ke posisi keempat. Seketika semua orang pun tertegun dan mengumpat. Apa yang terjadi? Tristan Peng juga mengerutkan keningnya. Ini juga merupakan pertama kalinya dia bertemu hal seperti ini. Dia bahkan sudah melakukan banyak penyelidikan dari berbagai sisi dan hasil penyelidikannya menunjukkan bahwa kuda nomor 2 ini pasti akan menang. Akan tetapi mengapa dia mundur di saat-saat penting seperti ini? Setelah kuda nomor 2 tertinggal di belakang, beberapa ekor kuda yang lainnya pun juga ikut melambat dan hanya tersisa kuda nomor 8 saja yang tidak melambat. Ketika kuda-kuda lain tertinggal di belakang, hanya kuda itu yang terus maju ke depan. 10 meter, 8 meter. Kuda nomor 8 itu memimpin dan melewati garis akhir.
Seketika terdengar banyak kutukan di tempat kejadian karena mayoritas orang bertaruh kuda pada kuda nomor 2 dan awalnya ini terlihat seperti kemenangan yang tampak stabil. Jadi mereka semua bertaruh banyak uang. Tanpa diduga, pertandingan ini mengecewakan. Wajah Tristan Peng dan yang lainnya memucat. Mereka tidak menyangka ucapan Thomas Kin sangat tepat. Lydia Wang memukul pahanya dan menunjukkan ekspresi menyesal. 100 juta rupiah terakhirku telah hilang. Seharusnya aku mendengar ucapan Thomas. Tristan Peng menahan rasa malunya untuk tersenyum. Bibi, dia ini kebetulan sedang beruntung saja. Hal seperti ini juga hanya akan terjadi sekali hingga 2 kali saja, jadi kamu tidak perlu merasa kesal. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 328 membeli nomor 5. Maksud Tristan Peng sangat jelas. Maksud dia adalah pilihan dia sangat jarang sekali meleset, tidak mungkin dia akan kalah terus-menerus bukan? Bibi, ayo, aku antarkan kamu untuk melihat pertandingan selanjutnya. Sekelompok orang mengikuti Tristan Peng untuk datang ke tempat pertandingan selanjutnya. Begitu melihat kuda-kuda yang kelihatan sangat gagah dan perkasa, Tristan Peng berkata, pada kali ini, aku sarankan kita bertaruh tiers pada kuda nomor 2, 3 dan 4 karena ketiga kuda ini sangat kuat. Mereka bertiga sudah seperti juga tiga umum, tetapi tidak tahu siapa yang akan menjadi juara 1. Jadi lebih baik kita bermain tiers agar lebih aman. Semua orang pun menganggukkan kepalanya karena mereka pernah melihat informasi mengenai ketiga kuda ini pada koran dan majalah. Tetapi mereka tidak tahu sedetail Tristan Peng. Pada awalnya mereka juga ingin bertaruh pada ketiga kuda itu dan begitu mereka mendengar ucapan Tuan Muda Peng, mereka pun menjadi semakin yakin. Tristan Peng menatap ke arah Lydia Wang dan berkata, Bibi, kali ini kamu dapat bertaruh lebih banyak meskipun tingkat kekalahan sangat rendah akan tetapi jika kamu bertaruh semakin banyak maka kamu akan mendapatkan lebih banyak. Lydia Wang ragu-ragu sejenak. 200 miliar rupiah pemberian Thomas Kin sudah habis, jika ingin bermain lagi maka dia sudah harus menggunakan uang pribadinya sendiri. Dia mengadahkan kepalanya dan melihat ketiga kuda tersebut. Lydia Wang berpikir bahwa ketiga kuda tersebut memang sangat hebat. Baik kalau begitu aku akan bertaruh 400 juta rupiah. Begitu selesai berbicara, Thomas Kin langsung menggelengkan kepalanya. Bibi Wang, aku sarankan kamu untuk membeli nomor 5. Setelah selesai berbicara, semua orang pun melihat ke arah kuda nomor 5. Kuda nomor 5 ini memang tidak buruk dan kakinya juga lumayan panjang. Akan tetapi dia tampak lesu dan tidak bersemangat. Tristan Peng mendengus, jangan-jangan kamu mengira setelah kamu berhasil di babak pertama, kamu akan berhasil lagi pada selanjutnya. Taruhan kuda ini bukan hanya mengandalkan tebak-tebakan saja, akan tetapi kita juga harus mengandalkan kemampuan dia. Orang lain saja dapat melihat bahwa kuda nomor 5 terlihat sangat lesu seperti sedang sakit dan kamu bisa-bisanya menyuruh Bibi Wang bertaruh pada nomor 5. Iya, kamu jangan berpura-pura mengerti lagi di sini. Apakah mungkin kamu akan berhasil lagi pada babak kedua? Aku sebaiknya mengikuti perkataan Tuan Muda Peng saja. Benar, keberuntungan itu merupakan suatu hal yang tidak dapat diandalkan. Bertaruh kuda itu harus mengandalkan keahlian. Aku percaya pada Tuan Muda Peng. Aku akan bertaruh tiers pada kuda nomor 2, 3 dan 4. Aku bertaruh 1 miliar rupiah. Lydia Wang juga sudah tidak dapat menahan dirinya begitu melihat orang lain sudah mulai bertaruh. Dia pun mengeluarkan 400 juta rupiah untuk bertaruh. Melissa Zhu yang berada di samping bertanya dengan pelan, Kak Thomas, apakah kamu yakin? Thomas Kin berkata, kurang lebih. Melissa Zhu penasaran. Mengapa pada babak sebelumnya kamu tahu bahwa nomor 8 tidak akan menang melainkan nomor 2? Thomas Kin berkata, aku ada menyentuh leher dia dan menyadari bahwa nomor 8 ini menderita penyakit asma. Hah?
Melissa Zhu ternganga karena terkejut. Dia tidak menyangka Kak Thomas bahkan dapat melihat penyakit seekor kuda. Pantas saja ketika kuda itu berlari setengah jalan, dia pun mulai menjulurkan lidahnya dan bibirnya mengeluarkan busa, bahkan kecepatannya pun menurun. Rupanya karena dia menderita asma. Lalu bagaimana dengan babak ini? Thomas Kin berkata. Tidak ada hal yang khusus pada 3 ekor kuda ini. Tetapi kuda nomor 5 itu jauh lebih hebat karena dia sedang kasmaran. Ini. Ujung bibir Melissa Zhu berkedut, dia tidak menyangka hanya seekor kuda saja dapat dilihat hingga sedetail itu. Kuda nomor 5 terlihat lesu bukan karena tubuhnya lemah, melainkan karena hormon dia terlalu tinggi dan tidak tahu harus mengeluarkan tenaganya kemana, dan siapa yang dapat berbicara pasti dalam hal ini. Pada kali ini Tristan Peng juga ikut bermain tiers karena tingkat keberhasilannya lebih tinggi, sehingga dia pun bertaruh 2 miliar rupiah. Hehe, kita tunggu saja. Bersambung.